Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zul Afdal MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari konsentrasi akuntansi, saya sendiri Elsa Berlian Azahri dan rekan saya Anissa Rilma Yuliani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari materi pertama sampai materi ketiga. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Anissa Rilma. Kepada Anissa Rilma disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu perkembangan media pembelajaran TIK pada satuan pendidikan di Indonesia serta hubungannya dengan teknologi informasi abad ke-21. Menurut Rusman tahun 2011, TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mencakup dua bidang. Yang pertama yaitu teknologi informasi dan yang kedua yaitu teknologi komunikasi. TIK memungkinkan pengelolaan dan pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Dalam pendidikan, TIK berperan penting meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadikan guru sebagai fasilitator dan mitra belajar, bukan sekedar sumber pengetahuan. Penerapan TIK membuat proses belajar lebih efektif, fleksibel, dan efektif, mengatasi batas ruang dan waktu menurut Aviana tahun 2024. Selanjutnya itu media pembelajaran adalah alat perantara antara sumber dan penerima pesan. Fungsi utama media pembelajaran yang pertama itu menarik perhatian dan menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua mempermudah pemahaman materi. Yang ketiga menciptakan variasi metode belajar. Yang keempat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Jenis-jenis media berbasis TIK menurut Wulandari tahun 2022 yaitu yang pertama itu teknologi komputer seperti email atau multimedia interaktif. Yang kedua itu multimedia seperti kombinasi teks, suara, gambar maupun video. Yang ketiga yaitu telekomunikasi seperti WhatsApp, email atau media sosial. Dan yang terakhir yaitu jaringan komputer seperti internet, LAN, dan WiFi. Selanjutnya itu TIK mendukung pelaksanaan merdeka belajar dan pembelajaran berbasis digital. Guru perlu menguasai keterampilan abad ke-21 yang berbasis 4C. Yang pertama itu communication. Misalnya, siswa dapat mengemukakan pendapatnya. Yang kedua itu collaboration. Misalnya, dengan adanya kerjasama tim untuk mencapai demokrasi dan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, critical thinking. Misalnya pemecahan masalah nyata yang bisa membuat siswa itu berpikir secara kritis. Dan yang terakhir yaitu creativity atau ruang untuk inovasi siswa. Guru perlu terus beradaptasi dengan teknologi untuk menjadi pendidik profesional dan inovatif. Literasi digital, media, dan TIK menjadi kompetensi penting bagi guru dan siswa. Literasi digital, media, dan TIK menjadi kompetensi penting bagi guru dan siswa. Materi selanjutnya yaitu pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran menurut beberapa video yang telah kami cari, yang pertama yaitu prinsip pemilihan media pembelajaran. Media bukan sekedar alat bantu, tapi sarana strategis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan media dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa. Prinsip pemilihan media yang pertama itu kesesuaian dengan tujuan dan materi. Yang kedua yaitu kualitas dan fleksibilitas media, dan yang terakhir yaitu mudah digunakan dan sesuai gaya belajar siswa. Pemilihan media pembelajaran yang kedua itu kriteria dan prosedur pemilihan media pembelajaran. Video ini membahas mengenai kriteria dan prosedur pemilihan media pembelajaran yang dijelaskan bahwa proses belajar mengajar pada hakikatnya ialah proses komunikasi. Oleh karena itu, sebagai guru hendaknya menggunakan media pembelajaran agar materi mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu klasifikasi media pembelajaran dan proses pemilihan media. Ada beberapa klasifikasi media yang digunakan seperti media cetak, pameran, audio bergerak, multimedia, dan media lain seperti berbasis web atau internet. Sebelum menentukan media, pendidik harus mempertimbangkan materi, kemudahan penggunaan, biaya pembuatan, teknologi, dan keterbaruan media. Dan yang terakhir yaitu prosedur pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih media pembelajaran, yaitu objektivitas program belajar,
sasaran program, situasi dan kondisi, serta kualitas teknik dan keefektivitas, serta efisiensi penggunaan media. Sedangkan kriteria pemilihan media pembelajaran seperti topik harus menarik bagi sasaran yang terutama bagi siswa itu sendiri. Baiklah, sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Rilma Yuliani. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu mengenai pengimbangan media pembelajaran. Pengimbangan media video pembelajaran berbasis TIK. Ada langkah-langkah yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis video pembelajaran yang interaktif yang dapat digunakan untuk pembelajaran siswa. Dan langkah-langkahnya seperti perencanaan desain skenario video seperti alur materi, scripting dan juga durasi. Dan selanjutnya yaitu produksi, yaitu dengan perekaman video, melakukan editing dan juga penyisipan elemen-elemen visual. Serta langkah yang ketiga yaitu melakukan evaluasi atau revisi terhadap media video pembelajaran tersebut. Pengimbangan media pembelajaran yang kedua yaitu inovasi pembelajaran yang berbasis TIK. Kita bisa mengembangkan media pembelajaran seperti dengan menggunakan ide-ide yang inovatif dalam pembelajaran, seperti memanfaatkan TIK yang mencakup materinya seperti blended learning, yaitu pembelajaran menggunakan metode campuran seperti berbasis proyek ataupun masalah, dan juga bisa menggunakan aplikasi digital serta platform daring untuk melakukan proses pembelajaran. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai media offline dan juga media online pembelajaran. Yang pertama yaitu media offline, yang dimana media offline ini merupakan media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang membantu siswa yang penggunaannya itu tanpa menggunakan akses internet atau paket kuota. Biasanya media offline ini berupa bahan cetakan seperti buku atau modul. Sedangkan media online merupakan alat bantu media sebagai alat bantu pembelajaran yang diakses mengenai paket internet. Contohnya seperti aplikasi YouTube yang bisa digunakan untuk melihat video pembelajaran oleh siswa. Mari kita bahas yang pertama yaitu media offline. Kami tim 2 mengambil contoh media offline-nya yaitu kartu piutang. Kartu piutang ini merupakan catatan atau dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi piutang yang terjadi karena penjualan secara kredit. Kartu piutang ini sangat mudah digunakan oleh siswa, terutama saat melakukan praktek akuntansi. Jadi, media pembelajaran kartu piutang ini mempermudah siswa saat melakukan praktek akuntansi. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari kartu piutang ini. Yang pertama yaitu kelebihannya mudah digunakan saat melakukan praktek pembelajaran, serta mudah dipahami dan juga dimengerti. Sedangkan kekurangannya yaitu rentan terhadap pencatatan kesalahan manual. Dan juga kekurangannya terkesan sederhana. Kartu piutang ini memiliki manfaat tersendiri bagi guru maupun siswa. Bagi guru, guru bisa mudah menilai pekerjaan siswa karena formatnya dari kartu piutang ini yang sederhana dan juga teratur. Kolom-kolomnya yang terdapat di dalam kartu piutang ini juga jelas. Sedangkan bagi siswa, format tabel yang digunakan pada kartu piutang ini terstruktur sehingga dalam melakukan praktek akuntansi bisa mempermudah siswa tanpa keliru akan memasukkan angka dalam kartu piutang ini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu media online. Media online yang kami ambil yaitu media video pembelajaran interaktif di YouTube. Video ini berdurasikan sekitar 5-10 menit yang memuat tutorial-tutorial cara pengisian kartu piutang, cara-cara atau langkah kartu piutang, yang tentunya mempermudah siswa untuk mengikuti langkah-langkahnya. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari media pembelajaran online ini yaitu video interaktif. Kelebihannya yaitu adanya visual yang menarik sehingga meningkatkan semangat belajar siswa. Yang kedua, menyenangkan dan tidak membuat bosan. Dengan adanya animasi di dalam tutorial bisa membantu siswa dan siswa tidak cepat bosan untuk melihat videonya.
lebih fleksibel dan juga mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Sedangkan kekurangan untuk media online ini seperti membutuhkan data atau kuota internet untuk bisa diakses. Kekurangan lainnya, siswa mungkin cenderung lebih sering melihat video tanpa memperhatikan penambahan materi oleh guru. Dan ini terkesan monoton. Ada manfaat video pembelajaran ini bagi guru dan juga siswa. Bagi guru bisa terbantu dengan adanya video ini yang menjadikan sumber belajar kedua oleh siswanya. Sedangkan siswa bisa mengerti dan memahami video tersebut karena ada teks yang menjelaskan tutorial di dalam video tersebut, yang tentunya mempermudah dalam pengerjaan praktek akuntansi. Untuk materi selanjutnya yaitu kaitan media offline dan juga online terhadap model pembelajaran deep learning. Sama-sama kita ketahui bahwa deep learning merupakan proses belajar oleh siswa secara mendalam. Kaitan media pembelajaran offline terhadap model deep learning yaitu seperti adanya aktivitas langsung oleh siswa. Siswa mengerjakan secara langsung dan juga menganalisis secara dalam transaksi-transaksi dan lalu dimasukkan ke dalam kartu piutang. Sedangkan kaitan dengan media online atau video, sedangkan kaitan media pembelajaran online terhadap deep learning yaitu video interaktif bisa mendorong siswa lebih tajam dan fokus terhadap transaksi-transaksi yang dijelaskan. Terdapat kuis dan juga simulasi yang dijelaskan di dalam video. Guru bisa meminta siswa menganalisis apakah terdapat kesalahan dalam video yang ditampilkan, sehingga siswa lebih menganalisis lebih dalam apakah terjadi kesalahan atau tidak. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kami dan dapat saya simpulkan bahwa perkembangan, pemilihan, dan juga pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta kemudahan akses dan juga efektivitasnya. Sementara pengembangan menuntut kreativitas guru dalam memanfaatkan teknologi digital agar pembelajaran bisa interaktif dan juga menarik. Kombinasi antara media offline serta kartu piutang dan media online di dalam video membentuk proses belajar yang lebih bermakna dan mendukung penerapan deep learning yang menekankan pemahaman secara lebih mendalam, serta penguasaan keterampilan pada abad ke-21. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, kami memohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.